Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam channel Tatanjela. Pagi ini tepat pada hari Minggu pagi, di cuaca yang penuh dengan kabut, mendung, suasana udara pun tidak terlampau panas. Ini saudara pemirsa, para penonton dan pencinta dunia otomotif, sekilas tentang pembongkaran atau pergantian sproket lipan dengan nomor seri KB 328. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita melakukan proses pergantian sproket atau gear. Ini kebetulan sudah kami gantikan, dan sebelumnya tentu posisi dan bentuk gear atau sproket ini sudah mengalami kehausan. Jadi saya akan menjelaskan tentang bagaimana proses pergantian. Kebetulan ini juga kami sudah bongkar. Jadi pertama-tama kita melepaskan slipper atau bentangan. Ini saya tunjukkan. Macam ini. Ini kebetulan sudah diganti, dan rantainya pun sudah kami ganti. Ini posisi rantai baru. Kemudian sproket atau gear juga sudah baru. Yang lama tentunya sudah mengalami kehausan dan sudah tajam, dan tidak ada pegangan untuk tarikan rantai ini untuk ruangan ini tidak dapat terjepit dan tidak dapat menggigit pada ini. Ruangan yang ini tidak dapat menggigit pada gigi sproket atau gear ini. Jadi proses pertama untuk pergantian sproket dan juga rantai sekalian dengan roller. Ini roller bagian bawah nih. Ini pun sudah diganti baru semua. Jadi proses pertama kita melakukan pelepasan slipper atau bentangan kaki ini. Ini dilepaskan dengan menggunakan kunci 32, soket shock 32. Ini tentunya tidak dapat menggunakan tenaga, kita harus menggunakan impact, tekanan udara kompresor. Jadi bot ini kita lepaskan, kita pasangkan di sini, kita lepaskan, lalu kita copot slipper ini satu persatu, kita tanggalkan sampai semua satu rantai putaran ini habis. Bagaimana dengan keadaan yang di bagian bawah? Keadaan bagian bawah yang tidak bisa dapat. Jadi kita akan melakukan pengganjalan. Pengganjalannya seperti ini, saudara pencinta otomotif. Kita lakukan pengganjalan di sini. Kita simpan kayu tungkul. Upayakan kayu tungkulnya lumayan kuat, harus kuat, karena ini barang berat. Barang ini sungguh terlalu berat. Dialah yang paling berat, yaitu makanya dinamakan dengan alat berat. Setelah kita melakukan pengganjaran, lalu lipan, operatornya dia akan menyalakan engine atau mesin, kemudian dia melakukan penekanan di bagian depan yang sudah diganjal ini ya, Mas Bro. Seperti itu. Setelah dia punya bucket depan ini kena sentuhan tekanan di sini, otomatis ini akan terangkat. Semua posisi komponen rantai dengan sproket rantai yang akan diganti itu akan melakukan tekanan. Seperti ini saya contohkan di sini ya. Saya tunjukkan di bagian sebelahnya. Dia akan terangkat posisi seperti ini. Suasananya akan terangkat seperti ini. Seperti ini dia terangkat. Ketika dia sudah terangkat, maka otomatis pergerakan rantai dengan sproket ini bebas. Dia boleh bergerak, muter depan kiri, depan maju mundur. Setelah itu kita melakukan pembongkaran slipper atau bentangan kakinya. Kita bongkar menggunakan ini, dan akan posisi seperti ini ya. Saudara-saudara boleh melihat, posisinya akan seperti ini. Dia sudah polos. Ini roller bagian atasnya, seperti ini. Ini juga nanti seperti ini, dia akan berputar. Ini lumayan berat ya.
Nah, kemudian bagaimana untuk kita melepaskan posisi rantai yang lama? Ini rantai baru ya. Ini rantai baru yang sudah kami persiapkan untuk melakukan pemasangan. Nah, ini rantai, tapi ini baru ya. Yang lamanya tentunya sudah mengalami kehausan dan sudah berkarat. Nah, setelah itu bagaimana cara kita melepaskan rantai ini? Ini tidak pakai kunci, tidak bisa pakai kunci. Kita melakukan pembakaran, melakukan oksi. Kita pembakarannya memakai oksi. Setelah putus, kita menggunakan alat berat GCB untuk menarik rantai ini keluar. Set. Nah, kemudian kita menggeserkan rantai baru ini masuk. Nah, digeserkan pakai bucket ya, pakai bucket GCB atau case. Nah, dan kita posisikan dia harus bujur. Nah, setelah kita masukkan rantai baru yang akan kita gantikan ini, kemudian kita letak pada aspas di mana letak sprocket atau gear. Posisi duduknya ini, gear ini harus cun atau pas, duduk tepat pada ruangan mata-mata yang sudah siap di sini. Kemudian kita melepaskan ini. Kita melepaskan menggunakan kunci 32, soket 32. Nut-nut atau skrup-skrup ini kita lepaskan dan kita copot 1, 2, 3. Setiap mata sprocket ini jumlahnya ada 3 tonjolan. Dia setiap mata ini ada 3 lubang atau 3 skrup. Kemudian kita pukul menggunakan pukul. Saya ambilkan dulu. Menggunakan tukul. Nah, tukulnya usahakan yang lumayan agak berat ya. Kemudian kita pukul. Sampai dia goyang. Kemudian kita copot. Setelah kita copot, lalu kita pemasangan sprocket atau gear baru yang ini. Dan ini mohon maaf video saat pembongkaran mungkin saya jelaskan bagi ini semua mungkin saudara semua atau para pencinta otomotif dalam dunia perbengkelan mungkin sudah paham. Bagi yang sudah senior saya mohon maaf. Ini kita saling berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Bagi yang pemula mungkin bagaimana caranya ini barang nih kalau bisa saat pergantian dia mengalami kehausan bagaimana kita proses pergantiannya bagaimana. Ini saya jelaskan secara garis besar. Setelah kita pasang semua mata sprocket ini, mata gear ini sudah selesai keliling satu putaran ini. Kemudian bentangan rantai baru warna kuning ini, Mas Bro, yang dibawa nih, kita letakkan posisi pas dengan arah ruangan sprocket atau gear yang akan tempati ruangan rantai itu. Kemudian kita menggunakan GCB pakai bucket. Kalau ada beko, kobelco, excavator lebih bagus lagi, tapi kita di sini menggunakan GCB. Tekanan bucket GCB akan tekan di sini di roller besar ini. Kemudian dia akan mendorong ke sini supaya proses pengeluaran serbi atau crease atau gemuk ya. Ini gemuk atau serbi atau crease. Biar kenapa harus didorong? Ya karena pada saat rantai lama dan sprocket atau gear lama, benda ini penopang ini dia mengalami kepanjangan. Dia posisinya agak panjang ke depan. Kenapa rantai baru kita harus dorong mengalami kependekan? Sama seperti kita menyetel rantai motor. Rantai yang sudah kendor kita harus setelkan dengan cara ini. Kita menyetel ekor ikannya supaya dia mengalami kepanjangan dan kependekan. Jadi ini ditekan, roller ini akan ditekan dengan bucket GCB. Ini saya jauhkan sedikit ya.
dia akan mengalami tekanan, dari arah sini menuju ke belakang. Tekanan, cet. Kemudian di sini ada lubang, ini nepal, tempat nepal untuk bagian kita pump grease atau gemuk. Sini dia akan mengalami muncrat, cret. Grease yang akan bertaburan di sini dia keluar, cret, karena tekanan dari sana depan. Fungsinya untuk memperpendek antara roller depan ini, dia mengejas ke belakang. Setelah pendek, baru proses pengangkatan rantai menggunakan JCB. Lalu kita satukan dan proses penurunan pengganjalan. Itu, dan alat ini akan mengalami turun, down, ke bawah. Nah, setelah dia turun, kemudian sprocket ini posisi akan diletakkan pas ke dalam ruangan rantai baru ini. Setelah itu mesin ini akan dihidupkan dan dia sprocket atau gear ini akan berputar untuk memutar rantai ini naik ke atas dan kita melakukan pengancingan. Nanti di video pemasangan rantai ini, saudara pencinta otomotif, saya akan berusaha untuk membuatkan videonya bagaimana cara pemasangan rantai dan juga pemasangan kembali slipper atau bentangan kaki. Ya, mungkin sekilas informasi dari dunia alat berat. Ini lipan. Di sana ada operator Bung Noid, tempat baterai. Kemudian ada staff workshop. Itu yang baju kuning itu teman saya. Yang ini bosku, namanya Bos Kong. Kemudian sana saudara saya juga kawan dari Sambas, tapi dia tinggal di Pontianak. Ya, saudara pemirsa pencinta dunia otomotif, sekilas secara garis besar saya menjelaskan tentang bagaimana proses pergantian sprocket dan juga slipper dan juga pergantian rantai baru untuk alat berat tipe jenis lipan KB 328. Oke, saudara pun dimanapun berada, ada kekurangan mohon ada komen supaya dengan adanya tanggapan dari saudara-saudara pencinta dan penonton yang kami kasih dan kami cintai dapat membantu kami ke depan untuk saling memperbaiki diri dan membenahi diri agar kami dapat memberikan konten dan kepada saudara penonton semuanya. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Tuhan senantiasa memberkati sekalian.